bang apaan sih? Ya, tadi itu udah katanya di jendela situ ada yang lewat kan, tiba-tiba dari ruang itu ruang apa jenazah itu kebuka, pintu kebuka, gitu kan, pintunya zaman dulu kan garis begitu ya, terus jendelanya juga terbuka, gitu. Jenazah begini, begitu, bangun. Misteri. Kali ini kita kedatangan tamu dari orang Jawa nih, Kebon Jeruk. Oh ya Mas, kenalin dulu. Halo semua, perkenalkan nama saya Bang Sony, umur saya sudah 50 ke atas. Pekerjaan saya saat ini ya macam-macam serabutan. Tinggal saya di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Gak jauh lah. Ya, terima kasih. Ini sengaja kita bawa ke sini nih. Makasih ya Mas, Ya, udah nyempetin waktunya buat mau datang, kita mau datang ke sini akan berbagi cerita. berbagi cerita. Tentunya sesuai dengan judul kita. Topik Topik kita lah. Tapi bukannya pernah kerja di film waktu itu? Kebetulan saya pekerjaan pokok saya pada saat itu saya dinas di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta. Oh, itu kerjaan aslinya. Dan setelah resign dari sana, setelah bekerja 15 tahun ya, saya resign, saya bekerja di salah satu production house, ya di Bilangan, Tiga Raksa, casting direct ya. Iya, telco ya kayak semacam Ya, kayak telco ya. Iya gitu. Dalam yang kerjanya meng-casting calon pemain. Iya. Pada saat saya masih di usia 20 tahun ke atas ya. Oh, berarti udah cukup lama ya. Cukup lama. Kebetulan nih, saya kan tinggal di kompleks. Iya. Saya lahir begini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya lahir dan dibesarkan di komplek rumah sakit. Komplek rumah sakit di Bilangan. Itu rumah sakit tertua saya rasa masih zaman Belanda. Rumah sakit apa? Keterbelakangan mental, rumah sakit jiwa. Oh, oke. Rumah sakit Oke. jiwa. Jangan jemput nama. Ya, sebutan Jangan rumah nyebut sakit nama. jiwa aja tuh, Bim, itu kalau ini Seru dong Mas kalau orang-orang yang keterbelakangan mental gitu kan ada hiburan juga kita. Ya kebetulan kan di sana mereka ada kegiatan ya. Heeh. Ada kegiatan. Jadi setiap waktu-waktu tertentu kan kita dikasih ada hiburan mereka. Mereka ada hiburan band, terus olahraga, terus selain itu ada kegiatan-kegiatan yang lain di luar itu ada juga. Jadi pokoknya mereka nggak hanya diberikan perawatan, tapi ada hiburan-hiburan khusus. Ya termasuk band tadi. Emang bisa orang-orang begitu? Sebetulnya bukan mereka. Jadi kita datengin dari pihak rumah sakit ya, datengin apa namanya, Bintang tamu gitu ya. band. Jadi mereka lah pada menghibur lah ya. joget-joget. Oh, iya. Ada juga sih yang nyanyi. Gue bayangin ya, nyanyi Dian Piscesa. Enggak, gue bayangin Dian Piscesa. Iya, dia nyanyi. Berarti harus zaman dulu semua. Zaman dulu. Enggak, kalau orang-orang begitu terus kumpul terus mereka juga joget nyanyi, emang bisa. Jadi Ya, namanya musik itu kan biasa. Iya sih. Iya. Orang yang Orang lain bilang bisa. mental pun namanya denger Tapi musik itu gini, ya kan ini. mereka kan ada klasifikasinya. Jadi kalau yang udah parah levelnya gitu, udah parah. Oh iya juga sih. Itu masih dikurung, namanya itu pokoknya di sel lah, 1-2 sel bagian yang masih parah, yang masih suka ngamuk-ngamuk. Tapi 70% mereka yang udah istilahnya udah seperti orang biasa. Saya sendiri akrab loh sama beberapa pasien rumah sakit jiwa. Jadi ada yang karena ditinggal pacarnya, ada yang karena bisnisnya anjlok Hancur, gitu. Iya. Jadi saya suka tanya, Stres itu ya, kok jadi- bisa dirawat di sini gitu. Bisa curhat apa? Bisa. Karena saya kan orangnya gimana ya? Pokoknya setiap ada ini saya deketin. Jadi istilahnya di sana ada namanya si tinju gitu, si codet. Gitu. Si tinju itu kalau marah gitu. Saya tinggal di satu komplek di sebuah rumah sakit lah.
Itu saya dari lahir sampai mungkin usia sekitar 20 tahunan. Berarti 30 tahun yang Yang lalu lalu kurang lebih ya. kejadiannya. Jadi kalau saya pribadi sih ya, kalau saya pribadi hal-hal yang seperti itu ya 50% takutnya. Karena kan di komplek itu kan dikelilingi pohon-pohon tinggi yang umurnya udah ratusan tahun, pohon sengon, pohon asem. Mungkin kalau di Jakarta orang dengar pohon sengon apa sih gitu. Oh iya, pohon sengon. Ya, itu kurang lebih seperti kayak pohon beringin. Kayak pohon, cuman pohon sengon itu dia ada buahnya. Nah, saya itu termasuk anak muda yang aktif. Jadi pulang selalu kalau pulang sekolah gitu ya langsung ada kegiatan di luar. Kemudian saya masuk salah satu grup teater di wilayah Jakarta Barat. Oh, di Gelanggang gitu. Oh, di situ. Gelanggang, Jakarta Barat. Nah, di sana kalau pulang tuh habis kegiatan biasanya di atas jam 11 malam. Gitu. Terus selalu malam ya? Kelarnya agak sore-sore malam jam 8 gitu, tapi kita ngobrol-ngobrol dulu, bahas-bahas masalah apa gitu. Nah, satu ketika nih teman saya dia rumahnya agak jauh di wilayah Jakarta Utara. Nah, jadi dia bilang, mau pulang ini ikut aja deh gitu. Oke, jadi nginep di. Dia nggak tahu tuh kalau saya tuh tinggal di komplek yang suasananya ya istilahnya banyak pohon kayak gitu. Nah, pada saat itu kejadiannya gini. Saya jalan berdua setelah masuk pintu gerbang kompleks, saya jalan berdua beriringan. Cuman anehnya teman saya itu selalu kalau nggak menengok ke samping kanan dia, kita nengok ke belakang. Kadang-kadang itu berdua ke aja? atas, berdua. Kadang-kadang saya sendiri, ini anak kok nengoknya ke atas gitu. Padahal saya ngajak ngobrol. Karena belum terbiasa mungkin. Mungkin terlihat. Ada sesuatu gitu. Ya. Dia sampai gini, kadang-kadang pegang saya gitu, pegang tangan. Akhirnya malah dia sempat kesini, saya bilang kok aneh nih. Pada saat itu saya nggak sadar. Oh iya, tempat saya kan di sini memang dalam tanda kutip serem gitu ya. Gitu. Dan akhirnya dia mau sempat gini, aku balik aja deh kata dia bilang. Tapi Emang kenapa? temenmu itu sempat ada ngelihat sesuatu nggak itu? Dia bilang sih pada saat itu belum ada penampakan apa-apa pada saat itu, cuma gini. Nah tapi setelah mau sampai rumah saya, baru dia nengok ke belakang gitu. Kok itu yang terbang-terbang apaan sih gitu. Kalau saya sih udah tahu, tapi saya nggak jelasin, takut dia nanti nggak mau ini ya. Shock saya gitu, soalnya memang pucet banget wajahnya. Kelihatan mukanya. Saya bilang, saya sih manggil dia AA ya. Kok kamu nggak tidur diam aja? Saya ingat tadi katanya gitu. Saya ingat yang tadi yang di mana yang dari pintu masuk gerbang itu. Terus saya bilang. Tunggu mas, itu berarti di komplek itu masuk gerbang komplek apa gerbang rumah sakit? Gerbang rumah sakit. Oh jadi semua orang komplek pasti masuknya? Masuk. Lewat situ. Oke. Nah nanti di sana ada kiri, ada kanan, komplek kanan, komplek kiri. Kita sebutnya ini Kaler Kidul gitu. Sini ada komplek, sini ada komplek. Dan semua bangunannya masih bangunan tua. Tahu. Oke. Pohon gede juga iya sih, iya benar Pak. Iya, kapan waktu kalau lewat situ pasti walaupun dari jalan raya udah kelihatan. Terus yang temanmu tadi di mana akhirnya? Nah akhirnya teman saya nggak bisa tidur tuh, nggak bisa tidur. Saya bingung, saya ngantuk. Dia masih kebak-kebuk gitu kan di samping saya. Saya bilang, waduh, ini repot juga nih kalau saya nggak bisa tidur gitu kan. Kebetulan saya di ruang depan, karena kan kalau ke dalam takut ngeganggu ada ibu bapak gitu ya. Di ruang itu saya bilang gini, kamu gimana nih? Saya ngantuk banget katanya. Yo, kamu tidur aja gitu. Pas saat saya udah mau tidur, tiba-tiba dia prok aja gitu. Kenapa tuh? Itu kayaknya tadi itu udah katanya di jendela situ ada yang lewat katanya gitu. Saya bilang, ya itu bilang kalau saya sih mungkin hal yang biasa. Cuman dia jadi ya gelisah nggak karuan gitu. Terus tiba-tiba dia buka horden begini, tutup lagi gini. Dia nggak itu wujudnya apa gitu. Terakhir yang dia waktu udah mau masuk ke rumah saya, dia nengok ke belakang kata, kok banyak putih-putih terbang apaan sih gitu. Oh iya. Saya mau jelakin itu kuntilanak. Dia takut tambah stres. Gitu. Terus saya bilang, kamu cuma berhalusinasi kali, saya bilang gitu. Padahal kalau hal-hal gitu untuk saya pribadi udah biasa gitu.
gitu. Walaupun ada takut sih tetap. Nah akhirnya dia nggak tidur kan sampai pagi. Terus saya bilang, ya udah kamu mau pulang nggak? Saya bilang gitu. Iya saya mau pulang aja kata gitu. Cuman waktu bilang mau pulang, kayaknya ngeliatin mata saya kayak mau marah gitu. Saya bilang udah deh pulang aja dah daripada kamu nggak tidur gitu. Soalnya saya kan ngantuk. Kalau saya ngikutin nemenin dia nggak tidur saya gimana ya? Ya udah saya mau pulang gitu. Bentak gitu. Oh bentak. Ya udah saya mau pulang kata gitu. Anterin gitu. Kerasukan apa gimana tuh? Pada saat itu saya sih pikir nih orang kok orangnya kan baik. Biasanya ngomongnya nggak pernah kasar ya. Ngomongnya nggak pernah kasar biasanya. Ya udah, gua mau pulang. Gitu. Terus akhirnya Saya bilang, lah kalau saya pulang sendiri, kesian juga nih anak ya, saya bilang gitu. Akhirnya saya bilang, ini antara saya mau langsung pulangin ke rumah, apa saya mau ke sanggar. Saya kan ada sanggar kan di situ Jakarta Barat. Saya pikir, ke rumahnya aja dia lebih aman di sanggar. Mungkin orang-orang juga, anak-anak sanggar masih pada istirahat gitu. Kan masih pagi, masih pagi, lebih tenang di rumah cuman sendiri. karena dia nggak tidur-tidur, saya tanya, udah deh kalau ini pulang aja deh gitu. Ya, gua mau pulang. Tuh gitu. Kesambet kali itu. Ya pada saat itu sih saya agak berpikir, ini kok jadi emosi karena ngantuk saya pikir. Saya pikir itu ngantuk. Akhirnya udahlah, saya ajak pulang gitu. Ya udah, ayo saya anterin gitu. Udah pulang kutuk di tengah jalan. Dia bilang, ya kalau tahu begini, saya bilang gitu. Ya kalau tahu gini mendingan gak usah nginep, lu pulang aja gitu. Kalau judulnya saya nganterin juga gitu. Iya. Anterin gua gitu. Akhirnya pada saat itu saya pikir, aduh pakai apa nih motor? Oh, iya. Oh pada saat itu. Terus saya bilang, kan saya biasa kalau ke gangnya jalan kaki. Deket kan? Deket. Nah tapi saya pikir lagi, saya punya motor itu Honda 70 tuh zaman dulu kan ya, Honda gitu. Akhirnya udah naik motor aja, saya bilang gitu. Udah saya naik motor, keluarga saya masih pada tidur, sebagian sih ya, ibu saya di belakang udah pada ini. Akhirnya saya anterin tuh katanya. Kayak kalau zaman dulu kan itu lurus aja gitu kan, nggak susah gitu loh. Pasar Baru, terus Ancol, terus udah gitu. Pas jalan kan saya tanya lagi, bilang gitu. Ini mau lewat mana? Terserah gua. Mungkin Galak udah banget ya. Iya. terus. Lah, udah gua anterin marah-marah, mana ngantuk. Saya bilang itu saya tadi kalau saya saya nyebut nih ya, astagfirullahaladzim gitu. Ini kalau saya ladenin gitu. Terus gini, cepetan dikit. Kaget gue anjing. Dia gini kaget gue anjing. Kaget gue. Siapa kok jadi begini? Saya bilang gitu. Saya pengen buru-buru sampai deh. Udah kagak konsen ya, udah gini. Akhirnya sampai tuh di rumahnya tuh deket Ancol sih rumahnya di Kampung Bandan daerah sana. Kayak gitu saya pulang nih, saya bilang. Udah. Terus saya bilang, udah ya aku mau ini dulu. Ngapain gua dibawa ke sini? Gitu. Lah, dalam hati saya, ini kan rumah elu. Gitu. Terus saya tanya ibunya kan, ibunya waktu itu kalau nggak salah dagang di ibunya. Ibunya waktu itu dagang, terus udah siap pagi-pagi gitu. Kan udah kenal sama saya. Nasoni gitu. Ini nganter si Ani gitu. Ya udah gitu. Oh nginep di rumah? Iya, tapi nggak tidur. Jadi saya ngantuk, saya mau langsung pulang aja. Gitu. Kenapa kok dibawa pulang ke sini? Gitu. Oh ibunya bilang, loh kok kamu nggak boleh gitu marah-marah. Berarti ada yang nempel ikut itu. Terus akhirnya gimana Mas? Kata ibu gini, kamu nggak boleh gitu. Siapa lu? Emaknya digituin. Siapa lu? Kata gitu. Lah, gini. Kamu ini gitu kata emaknya. Saya kan jadi takut mulai tuh. Iya. Saya mulai, lah kok emaknya dibentak juga. Nah, habis gitu saya bilang, ini bu, dia nggak tidur mungkin jadi emosi. Saya bilang, ya emosi jangan begitu katanya. Udah makasih banyak ya. Masa sama ibu sendiri nggak kenal? Terus gini, gua balik lagi. Gitu. Minta balik ke sini lagi. Balik lagi, saya bilang gitu ya. Enggak, saya bilang enggak, saya mau kau gini. Gua mau balik lagi gitu. Kok nggak balik lagi gitu. Temannya udah kan. Pokoknya istilahnya pada saat itu kejadiannya tetangga jadi pada tahu ngelihat tetangganya. Berarti itu siang masih bisa ya orang pasukan ya? Iya. Ya, orang masukan kan nggak siang nempel dari tempat lo itu sampai dia ke bawa pulang itu dia masih ngikut tuh. Ya, Terus bisa jadi. ketemu Nah, ibunya sendiri aja masih nggak mengenali. Akhirnya kata ibunya, ini ceritanya gimana sih? Enggak bu, rumah saya kan gini, saya ceritain. Tempat saya kan gini, emang dari kemarin sih dia jalan sama saya aja kayak rasa ketakutan gitu. Maksud saya kan kalau kita kan ya bu, saya bilang gitu. Saya baca doa, baca ayat kursi, baca ini, baca itu gitu kan. Jadi tenang gitu. Kalau dia
Bill sini dari awal gitu, nggak tidur di rumah saya juga nggak tidur, makanya saya suruh pulang karena kan saya sampai saat ini pun saya belum tidur Bu. Sedangkan besok kita mesti ada acara lagi sorenya jam 4 saya bilang gitu. Ya udah, terus dia di belakang brok gitu ya. Terus ya udah deh, terima kasih deh gitu. Tiba-tiba di dalam berisik ibunya gini, hehehe gitu kata ibunya. Masih dia tolongin dulu gitu. Gua balik lagi gitu. Balikin gua lagi, gua mau pulang lagi gitu. Kuntilanak kali ya. Kalau enggak sebenarnya yang nempel tuh lu bawa pulang aja. Lu copot nih, gue ikut gue nih. Tapi pas habis kejadian gitu kan ya, kata ibunya, Dek gimana nih Dek, kok itu jadi ngamuk-ngamuk, emang ada masalah apa? Enggak, saya emang nggak berantem, saya bilang gitu. Ya itu ngomong, balikin gua. Suaranya kayak gitu. Ini kan kita kan orang teater, jadi saya pikir dia acting gitu ya. Balikin gua nggak mau di sini, balikin gua. Gitu, kayak begitu. Jadi yang nempel cewek itu. Aduh kata ibunya, tuh panggilin Pak Ustadz. Nah, terus panggil Pak Ustadz? Iya, panggilin Pak Ustadz. Terus saya bilang, Bu, saya pulang apa gimana? Ntar tunggu dulu dong deh, ntar takut dia ngamuk-ngamuk lagi. Padahal sehari-harinya orang itu kalem. Terus dipanggilin Pak Ustadz? Terus Pak Ustadz, ada tuh Pak Ustadz di musola gitu, panggilin sama tetangganya. Itu sih kenapa? Katanya gitu kan. Terus nggak tahu nih pulang dari rumah temennya gitu, ngamuk-ngamuk dikasih tahu, teriak-teriak ini gitu. Saya dibentak gitu. Udah ini dari Pak Ustadz, sama Pak Ustadz dikasih doa, Doain ya Islami gitu ya. Terus, nah kan saya kan takut ya, takutnya dia pas diusir sama Pak Ustadz ngikut saya lagi. Kan Iya, jadi saya ikut lu aja. saya pulangnya biasa berdua aja jadi sama dia kan ngeri juga bayangan saya. Iya, Bayangan saya iya. Terus saya bilang, Pak Ustadz sudah ya Pak Ustadz ya gitu. Udah nggak apa-apa gitu. Kata Pak Ustadz gitu. Ini itu ya yang tinggalnya di mana Ade? Gitu. Saya di sana Pak, di daerah ini komplek. Gitu. Oh mungkin emang dari sana dia minta dipulangin ke sana lagi. Saya pikir, aduh untung nggak ikut motor saya lagi ya. Nah, terus mulanginnya gimana itu? Nggak tahu ceritanya gimana. Pokoknya udah dia udah pergi kayak gitu. Udah pas kejadian Yang penting kalau dia bisa udah lepas dari raganya si AA tadi, ya entah dia sih kalau mau pulang ke sana juga dalam waktu sekejap juga udah nyampe. Iya. Gitu. Iya. Tapi lebih bagus lagi kan sebenarnya kalau dia pulangnya ikut bonceng motornya saya. Nempel motor. Jadi iya pas pulang perasaan saya gini. Jadi kepikiran gitu loh. Jangan-jangan ini ikut Bonceng gue si nih. ini dari tadi diusir sama Pak Ustadz, jangan-jangan nongkrong di motor gue nih. Gitu. Kepikiran juga tuh. Tapi sekarang pohonnya kayaknya udah banyak ditebang ya? Banyak Pasti udah lah. tebang, tapi enggak semua. Namanya di kota kan justru kalau nggak ditebang itu Iya. bahaya untuk rumah sekitarnya, bisa roboh, bisa jatuhin mobil, jatuhin. Dan komplek tempat saya itu sekarang udah jadi apa namanya kayak kantor rumah sakit itu sampai sekarang. Saya sekali masih ke sana, karena kan masih banyak yang angkatan saya masih tinggal di sana. Masih kenal lah ya. Kapan-kapan saya ajak dia ke sana. Oh ngapain? Iya. Tapi lucu sih kalau nonton yang orang-orang yang keterbelakangan gitu kayaknya gimana? Kalau mau penelusuran ya, penelusuran ke sana siapa tahu ya. Lu aja Mas penelusuran. Tapi kalau misalnya ini Mas, pas Mas Sony sendiri gitu nggak sama temen gitu, apa biasa aja gitu? Kalau ini karena ada temen kan, itu kan otomatis mereka juga wah orang baru nih. Tapi kalau orang kompleks itu gitu udah biasa, mereka nggak nampakin. Saya nih yang saya alami. Yaitu tadi karena saya sering sekali pulang malam, kadang-kadang satpamnya udah tahu, security udah tahu dibuka ring, kadang nggak dikunci. Paling saya bilang, Pak, gitu. Nah udah masuk di situ, yang sering loh kalau saya sih sering mereka kayak ngeledek gitu. Misalkan dijatuhin asem ditimpuk kepala saya, asem pluk gitu. Terus bersihin pluk aja gitu. Apa buah sengon atau apa gitu kan. Terus saya paling lihat ke atas, saya gini. Jangan iseng dong, paling saya bilang gitu. Cariin yang mateng dong asemnya. Jangan iseng dong gitu. Terus dia hilang gitu. Ketawa gitu. Ntar timpuk lagi saya, terus saya ambil batu, gua timpuk nih, kayak gitu, kayak saya mau balas gitu, hihihi terbang lagi.
Jadi mungkin mereka udah terbiasa ngeliat wajah saya kali, karena setiap ya udah puluhan tahun ya, belasan tahun dari kita kecil sampai itu udah akrab lah, gitu. Terus tapi penghuni-penghuni yang lain juga banyak juga yang sering diganggu itu banyak. Juga. Tapi mereka kayak saya aja, udah terbiasa. Saya itu kan kompleknya yang saya bilang tadi di kanan, kalian. Di kanan itu ada rumah duka. Jadi khusus untuk mayat-mayat, khususnya ya pasien-pasien yang meninggal karena bunuh diri atau karena hal-hal lain lah ya. Pasien-pasien rumah sakit khusus pasien dari situ. Oh, ada ya Mas ya? Ada. Ya namanya orang lupa ingatan ya, kadang-kadang mereka udah sadar gitu. Nah di situ itu kejadiannya kayaknya sering sih ya, sering. Jadi kebetulan rumah saya itu mungkin jaraknya sekitar 50 meter lah dari jadi komplek rumah saya gini kan letter O gitu, letter L. Nah di depannya itu yaitu ruang jenazah tadi. Jenazah gitu. Kalau siang saya biasa ngelewatin karena bisa tembus ke komplek yang belakang lagi itu, jadi nggak jauh dari rel kereta api juga. Nah jadi satu ketika gitu saya malam, nggak tahu mungkin memang saya lagi ada perasaan gimana gitu, saya pulangnya agak mau menjelang pagi lah gitu ya, jalan situ. Terus saya nggak tahu kalau siangnya baru habis ada jenazah yang ditaruh di situ. Biasanya sih suka ada 1-2 yang nunggu keluarganya, tapi pada saat itu nggak ada. Udah gitu sempat ketemu teman saya sebut kayak, kamu dari mana gitu? Dari sana kayak gitu. Itu kan ada yang meninggal lagi 1 gitu. Pasien juga iya gitu. Nah pada saat itu pas saya habis itu teman saya kan langsung hilang pergi. Saya bilang, nggak apa-apa, udah hal biasa. Tapi tiba-tiba dari ruang jenazah itu kebuka pintunya, kebuka aja gitu. Iya, kebuka. Saya pikir itu malam. Saya pikir itu kan ada keluarganya yang menunggu. Saya pikir biasa. Ini enggak, segini. Saya samperin lah, saya penasaran, saya mau tegur. Tapi ada penerangan lampu nggak? Ada, cuman dikit lah, zaman dulu mah dikit lah. Terus itu kan banyak kebun-kebun juga. Pada saat itu banyak. Nggak seramai sekarang kan Mas? Tapi kiri kanan tempat itu memang pohon pisang semua. Saya tuh orangnya penasaran gitu, beraniin gitu. Tapi kok tambah deket kok saya merinding. Terus saya deket, kok pintu kebuka? Gitu. Kan pintunya zaman dulu kan garis-garis begitu ya. Terus jendela juga terbuka, gitu. Saya bilang, masa ada orangnya tapi nggak ada suara gitu, maksudnya ada keluarganya nunggu gitu. Saya masuk ini pelan-pelan, saya buka nggak ada, masih ada yang itu aja, yang nggak ada orang, ada jenazahnya aja itu tutup gitu. Terus saya buka, nggak ada keluarganya, saya bilang gitu. Terus saya mau tutup lagi. Jam berapa itu? Malam jam berapa? Itu udah di atas mungkin jam 1-an kali ya, jam 1, jam 2 lah. Lagian ngapain coba? Itu tadi saya ini paling bandelnya artian positif ya. Saya ada kegiatan di luar sampai jam berapapun gitu, sampai security-nya udah tahu ini pasti anaknya Pak ini nih yang pulang jam segini gitu. Nah akhirnya pas saya mau tutup lagi, saya mau rapat. Kalau jendela kan di samping, saya diamin aja lah gitu. Akhirnya itu jenazah begini, begitu bangun. Jadi pas yang terkubur dia barengan gitu, bangun. Iya. Maksudnya dia bangun beneran apa? Bangun beneran gini. Entah saya halusinasi atau apa nggak, tapi setahu saya memang bangun begini. Bangun duduk begini. Gitu. Saya pikir, terus ini udah mati apa belum? Gitu. Samperin apa gimana? Saya nyebut lah, saya baca doa, bla bla bla. Ini udah mati kok bisa begini lagi gitu. Kan saya kan pernah dengar ada istilahnya kayak mati gitu, mati suri kayak gitu. Apa ini mati suri? Saya pikir gitu. Ya udah habis itu saya doa gitu. Terus saya tuh nggak sengaja gitu. Maksudnya mau ajak ngomong tapi coba jawab apa gitu kan. Saya tutup saya gini, saya gitu. Saya langsung kabur. Oke, penonton semua, sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Terima kasih untuk Bang Sony yang sudah mau menyempatkan hadir. Sama-sama. Masih banyak. Ayo, gua lagi halangan. Di bis itu kita udah mau masuk ke jurang, Pak. Ika, lu hati-hati lu, tuh masih ngikutin lu di
belakang gitu. Yang si Siti-nya itu. Siti itu siapa? Ini si setannya namanya Siti. Jadi si arwahnya itu masuk ke si orang pinter ini. Itu kan itu air terjun itu minum susunya anak gue katanya gitu. Lu tuh lagi kotor. Dia maunya gue balik lagi ke sana, ditemenin bokap gue bawa kembang 7 rupa. Gue suruh berendam di situ. Malam itu juga ke Jakarta, di jalan dia diperkosa. Habis diperkosa dibunuh, terus dibuang Dibuang ke atasnya air terjun.